Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera untuk kita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam tatanan kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada apa yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang akan menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih banyak rakyat bersama, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kukumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang lutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu firman Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup air itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruh pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan tema kepada kita semua, yaitu Gideon taat dan disertai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita tahu dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah salah satu kitab Perjanjian Lama. Kitab ini kitab yang ke-7 kitab dari PL yang menjelaskan tentang sejarah Israel. Tetapi kitab Hakim-Hakim ini lebih menceritakan sejarah Israel pada masa Hakim-Hakim tersebut. Di dalam Hakim-Hakim pasal ke-7 ini menceritakan seseorang bernama Gideon. Gideon adalah orang yang taat, orang yang biasa-biasa saja, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Gideon orang yang bekerja keras dan mempunyai keluarga Bani yang terlemah dari Bani yang ada, dan Gideon adalah terlemah dari keluarganya. Karena Gideon orang yang taat dan mau menjalankan semua perintah Tuhan, Tuhan memakai Gideon untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang perlu kita renungkan pada hari ini, pada sore hari ini, yaitu janji-janji apa saja yang Tuhan sampaikan kepada Gideon. Yang pertama, Tuhan sendiri akan
Tuhan sendiri akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada ayat kedua kita dapat melihat itu tentang bangsa Israel dengan pasukan begitu banyak melawan bangsa Midian. Karena jumlah bangsa Israel yang banyak, ia memegah-megahkan dirinya sambil berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau aku, mungkin kita akan menang melawan bangsa Midian. Di mana kita dapat menyimpulkan bangsa Israel itu terlalu menganggap bahwa mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan tangan mereka sendiri, tetapi mereka menghadapi dan menganggap bahwa mereka lah yang menyelamatkan dengan tangannya. Padahal setiap permasalahan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita hadapi tidak lain tidak bukan hanyalah melalui Tuhan dan Yesus Kristus saja. Kita juga dapat melihat dari sisi negatifnya, itu bangsa Israel ini memiliki karakter yang egois, di mana mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka saja, tetapi beda dengan Gideon yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Pada ayat yang ketiga dan keenam, di sana Tuhan berkata kepada Gideon, siapa dari bangsamu yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang. Lalu 22.000 orang pulang meninggalkan Gideon. Tuhan berkata pada Gideon, suruhlah mereka minum air seperti anjing menjilat. Lalu Gideon menyuruh pasukannya meminum air seperti itu dan ikut berperang dengan siapa yang minum air dengan seperti itu tidak ikut berperang denganmu. Tetapi Gideon melakukan semua yang Tuhan katakan kepadanya tanpa berpikir panjang, sebab Gideon yakin dan percaya Tuhan telah memberkatinya dari awal. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang biasa, janganlah sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan di dalam permasalahan, di dalam cobaan, di dalam tantangan hidup kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kita bisa belajar dari Gideon. Gideon dia selalu mengandalkan setiap permasalahan, pergumulan yang sedang ia hadapi kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asalkan kita menyerahkan semuanya kepadanya, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Poin yang ketiga, Tuhan menyertai jika kita taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada yang ketujuh, Tuhan menyertai Gideon sampai bangsa Israel menang. Di sana menjelaskan dengan jelas, walaupun jumlah mereka tinggal sedikit, yaitu tinggal 300 orang, tetapi menang melawan bangsa Midian, sebab mereka adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi pasukan yang telah Tuhan firmankan pada Gideon. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kekuatan Tuhan tidak bisa kita bandingkan dengan kekuatan manusia. Kekuatan Tuhan tidak bisa kita bandingkan, sebab Tuhan yang berkuasa atas kita semua. Allah tidak tertarik untuk memberikan kemenangan begitu saja kepada umatnya. Jika kemenangan membuat umatnya menjadi tergantung pada dirinya sendiri, itu justru membuat kita melupakan Tuhan di dalam permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ingin kepada kita adalah mempunyai iman yang teguh, kokoh, dan kuat dalam menghadapi permasalahan itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan di renungan ini pada saat ini ialah, saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita pendengarkan pada sore hari ini, yaitu bahwa setiap permasalahan kita di dunia ini itu hanyalah sementara. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita
sendiri, melainkan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi tangan kita, apapun menjadi pergumulan kita pada saat ini, kita akan menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Setiap permasalahan kita hadapi tidak melewati batas kemampuan kita yang kita miliki melalui Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus yang Kau campur dalam tangan dalam menghadapi semuanya, tetapi dengan catatan kita berserah penuh kepada Tuhan dan harus mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, pergumulan kita. Bila firman yang kita dengar pada sore hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, pada sore hari ini ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bila firman yang kami dengar pada sore hari ini ya Bapa, dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam pengasihan-Mu Tuhan. Hanya doa kami syukur dan doa haleluya. Amin.